الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Banyak ladang pahala menjadi seorang wanita, mulai sebagai pribadi muslimah, sebagai istri, hingga sebagai seorang ibu. Namun menurut hadis ada pula wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka beridentitas muslimah. Lalu siapa sajakah mereka? Nah, langsung saja berikut 10 wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wanita yang mentato maupun bertato. Tato adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam kulit dulu. Tato identik dengan preman laki-laki dan warna tatonya hitam. Namun saat ini warna dan jenis tato lebih banyak variasinya. Dulu mungkin sangat sulit mendapati wanita memakai tato. Namun di zaman yang katanya era globalisasi ini, tak sedikit wanita yang membuat tato pada anggota tubuhnya. Mulai yang diletakkan di tangan, kaki, punggung, paha, hingga daerah-daerah yang lebih privasi lagi. Tato oleh kaum sekuler dan liberal dipandang sebagai ekspresi kebebasan. Ia juga dipandang sebagai lambang keberanian dan untuk mempercantik diri. Sedangkan di sisi Allah, wanita yang bertato adalah wanita yang dilaknat. Dalam hal ini yang dilaknat oleh Allah adalah keduanya, baik wanita yang mentato maupun wanita yang minta ditato. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang menghina sahabat Nabi. Apakah ada wanita yang menghina sahabat Nabi? Ya, ada. Kira-kira siapa sajakah mereka? Pertama, mereka adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Tak hanya menghina sahabat Nabi, bahkan di antara mereka juga ada yang menghina Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Pamela Gillette, seorang aktivis anti-Islam yang di tahun ini menggelar konteks menggambar Nabi Muhammad. Orang-orang Syiah juga gencar menghina sahabat Nabi. Dan perlu diketahui, pengikut Syiah bukan terbatas dari kalangan laki-laki saja. Bahkan dari golongan laki-laki juga cukup banyak. Wanita Syiah juga mencaci dan menghina sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah, laknat Allah atas keburukan kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Wanita yang mengubah ciptaan Allah. Seperti para seniman yang melakukan operasi plastik agar semakin cantik. Ada yang merenovasi wajahnya dengan teknologi terkini, menambah atau mengurangi, bahkan ada pula yang sampai berganti kelamin. Hal-hal demikian termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Dan Allah melaknat manusia, khususnya wanita yang mengubah ciptaannya. Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta tato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik, serta wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Menghilangkan bulu di wajah. Demi sebuah alasan kecantikan, tak sedikit wanita yang mampu melakukan apa saja, baik yang beresiko besar maupun kecil, baik yang halal maupun yang haram. Di antara hal-hal yang dilakukan demi alasan kecantikan namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan bulu di wajah, entah dengan cara operasi plastik atau menggunakan laser atau membakarnya dengan lilin dan semacamnya. Dalam lanjutan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta tato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan pula, wanita yang menghilangkan bulu di wajah dan wanita yang minta bulu wajahnya dihilangkan. Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato. Hadis riwayat Muslim. Merenggangkan gigi supaya terlihat cantik. Ternyata merenggangkan gigi supaya terlihat cantik juga merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita yang melakukannya akan mendapatkan laknat. Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, dan wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik. Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang menyambung rambut. Ini juga banyak didapati dilakukan oleh wanita.
menyambung rambut baik yang warna dan berbentuk persis seperti rambutnya yang asli, hingga tampak panjang maupun yang memakai wig dan sejenisnya. Di zaman dulu hingga sekarang, menyambut rambut dengan rambut asli milik orang lain masih dikerjakan sebagian wanita. Lagi-lagi alasan mereka adalah demi kecantikan, agar terlihat cantik dan agar terlihat anggun. Tentu saja dengan alasan itu mereka juga tidak berjilbab. Karena jika berjilbab, panjang pendeknya rambut tidak terlihat. Jika berjilbab hitam dan bedanya rambut tidak terlihat. Jika berjilbab berkilauan, rambutnya tidak bisa dipamerkan. Dari pertimbangan-pertimbangan itu saja sebenarnya tampak bahwa orientasi mereka bukanlah agar suaminya semakin cinta, tetapi agar ia cantik di hadapan orang lain, baik itu teman maupun lawan jenis. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari. Lesbi, perbuatan yang tak kalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orientasi kesukaan pada sesama jenis, alias lesbian, bagi wanita. Allah sudah menciptakan laki-laki dan wanita untuk berpasang-pasangan. Melalui pernikahan, mereka mendapatkan pahala ibadah sekaligus kenikmatan yang menyenangkan. Namun sebagian orang mencari sesuatu di balik itu. Mereka tidak menyukai hal yang normal, maka yang laki-laki menyukai laki-laki, dan wanita menyukai wanita. Dan akhirnya ini fenomena makin marak dengan istilah LGBT. Setelah Amerika Serikat mengesahkan perkawinan sejenis, kaum LGBT semakin berani menampakkan dirinya dan mengekspos suaranya. Mereka sebut ini hak, padahal itu adalah dosa dan penyakit yang dilaknat oleh Allah. Jika perbuatan lainnya hanya disebutkan laknat oleh Allah sekali, khusus untuk perbuatan ini Rasulullah mengulangi penyebutan laknat Allah sebanyak 2 kali. Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Wanita pelaku riba. Riba merupakan hal yang sangat berbahaya, meskipun sepintas mendatangkan keuntungan. Sesungguhnya ia adalah penghancur perekonomian, terutama orang yang dikenai riba. Misalnya yang berhutang karena dikenai bunga yang berlipat ganda, sedangkan bagi penerima riba dan orang-orang yang memakan keuntungan riba, sepintas ia untung besar. Namun harta yang demikian itu tak pernah membawa berkat. Allah mengharamkan riba dalam kitab sucinya, namun banyak orang yang terlibat dalam riba tak terkecuali wanita, baik sebagai pemakan riba, pemberi riba, saksinya maupun pencatatnya. Mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melaknat orang yang memakan atau pemakai riba, orang yang memberi riba, 2 orang saksi, dan pencatat dalam transaksi riba. Hadis riwayat Ahmad. Wanita yang menyuap dan memberi suap. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan orang-orang penerima suap. Tak peduli apakah mereka laki-laki atau wanita, sama saja. Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum atau pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Wanita yang menyerupai laki-laki. Di zaman sekarang banyak wanita yang entah sadar atau tidak menyerupai laki-laki. Yang paling mudah ditemui adalah gaya pakaiannya. Seperti apa? Misalnya pakai celana, bahkan celana pendek, sudah menyerupai laki-laki, mengumbar aurat pula. Apalagi yang jenis hot pack. Selain pakaian menyerupai laki-laki, juga bisa berbentuk gaya rambut. Sudah tidak berjilbab, rambut dipotong pendek, tak ubahnya laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari bersama membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.